Anak takut jarum suntik mungkin mengidap tripanofobia. Kasus tripanofobia pada anak SD. Kasus fobia terjadi pada anak kelas 4 di SD Petra Kediri saat harus melakukan imunisasi di sekolahnya. Anak bernama Pio ini memiliki tripanofobia sehingga ia merasa ketakutan saat harus disuntik oleh petugas kesehatan yang datang ke sekolahnya. Yuk, mari simak cuplikan berikut ini. Senang. Tripanofobia pada Pio. Kasus ini terjadi di sekolah dasar yang pada saat itu melakukan imunisasi serentak untuk para muridnya dengan bantuan tim kesehatan. Salah satu anak mencuri perhatian lantaran ia ketakutan saat salah satu petugas kesehatan akan menyuntiknya. Seorang guru pria mencoba untuk membantunya dengan mendudukannya di pangkuan sang guru dan memegangi kedua tangan muridnya itu. Namun karena Pio masih merasa takut yang berlebih, ia sampai memejamkan matanya. Tak sampai di situ, Pio sampai berteriak sambil menyanyikan lagu salah satu girl band asal Korea dengan sekuat tenaga untuk mengurangi rasa takutnya. Pengertian fobia. Secara etimologi, kata fobia berasal dari bahasa Yunani yaitu phobos yang memiliki arti takut. Istilah phobos berasal dari salah satu nama dewa Yunani yang pada saat itu mencoba untuk menakut-nakuti para musuhnya. Hal itu membuat kata fobia erat kaitannya dengan rasa takut dan kecemasan yang merupakan salah satu gangguan emosi. Kriteria untuk mengidentifikasi fobia. Yang pertama, ketakutan yang berlebihan, tidak beralasan, dan menetap yang dipicu oleh objek atau situasi tertentu. Yang kedua, objek atau situasi tersebut dihindari atau dihadapi dengan kecemasan yang intens. Yang ketiga, orang tersebut menyadari bahwa ketakutannya tidak realistis. Dan yang terakhir adalah keterpaparan dengan pemicu menyebabkan kecemasan yang intens. Apa itu tripanofobia? Tripanofobia merupakan suatu kondisi di mana seseorang merasakan takut berlebih ketika harus mengikuti serangkaian prosedur medis yang melibatkan jarum suntik. Fobia jenis ini dapat terjadi pada anak, orang dewasa, wanita, bahkan pria sekalipun. Mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Kasus fobia pada Pio merupakan salah satu dampak dari tidak optimalnya perkembangan emosi dan kognisi pada dirinya. Perkembangan kognisi yang memiliki kemungkinan terganggu ada di pusat koordinasi, tepatnya pada amigdala anak tersebut. Ketakutan umumnya muncul karena ada hal berbahaya yang mengancam, namun pada penderita fobia banyak ketakutan yang sebenarnya tidak rasional. Faktor internal fobia adalah kematangan proses regulasi emosi, hasil belajar atau genetika, dan perubahan fungsi otak. Sementara faktor eksternal fobia adalah pengalaman atau peristiwa buruk dan faktor budaya. Cara mengatasi fobia. Yang pertama, pendekatan psikoanalisa. Tujuan dari terapi psikoanalisa adalah untuk mengungkapkan konflik-konflik yang dianggap mendasari munculnya kecemasan, berupa ketakutan-ketakutan yang ekstrim dan reaksi menghindar yang menjadi karakteristik gangguan fobia. Lalu yang kedua, ada pendekatan behavioral. Pendekatan ini menggunakan desensitisasi sistematis sebagai metode utama. Individu yang mengalami fobia membayangkan gambar sesuatu atau stimulus fobia yang makin lama makin menakutkannya. Sementara mereka dalam keadaan tenang ada proses relaksasi. Lalu yang ketiga ada pendekatan kognitif. Penderita fobia spesifik menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan kognitif yang skeptis. Lalu yang terakhir ada pendekatan biologis. Penanganan biologis untuk fobia adalah pemberian obat-obatan sedatif. Jadi cara mengatasi fobia itu dengan penanganan yang serius dari tim ahli, psikolog maupun psikiater, menggunakan pendekatan psikologis maupun medis akan sangat membantu individu yang mengalami fobia untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapi. Maka pendekatan itu pula yang dapat diterapkan dalam penanganannya. Dampak jangka pendek menimbulkan sikap oposisi dan agresif karena takut dikendalikan dan berusaha melarikan diri ataupun menghindar. Dampak jangka panjang, fobia terhadap jarum suntik mengakibatkan tidak bisanya melakukan pemeriksaan kesehatan dasar seperti tes darah, perawatan gigi, dan vaksinasi. Pasien yang mempunyai penyakit jantung atau kanker dan mengidap tripanofobia lebih memilih meninggal daripada harus disuntik. Stimulasi yang dapat diberikan adalah dengan terapi desensitisasi sistematis. Terapi ini adalah sebuah terapi yang efektif dalam menurunkan rasa takut ataupun cemas yang mengganggu. Prosesnya dilakukan dengan cara relaksasi terlebih dahulu. Kemudian dihadirkan situasi-situasi yang menimbulkan perasaan takut mulai dari level yang terendah atau
biasanya berupa imajinasi terlebih dahulu. Ketika perasaan takut muncul saat proses berlangsung, maka peserta akan diminta berhenti membayangkan situasi tersebut dan diminta untuk melakukan relaksasi terlebih dahulu. Diharapkan dengan menghadirkan kondisi-kondisi yang menimbulkan rasa takut secara berkelanjutan, maka level ketakutan akan melemah secara bertahap. Hingga akhirnya subjek tidak lagi merasakan takut ataupun cemas terhadap stimulus pemicu. Terapi desensitisasi sistematis sering digunakan untuk mengurangi perilaku maladaptif akibat ketakutan ataupun kecemasan berlebih yang dipelajari melalui conditioning, seperti fobia. Ayo, cegah dan atasi gangguan emosi pada anak sejak dini.